Halo teman menulis, kembali lagi di channel teman menulis. Terima kasih teman-teman yang sudah mendukung dan tetap menyaksikan video-video terbaru dari teman menulis. Kali ini kita akan bahas salah satu cara atau salah satu media yang mungkin nanti teman-teman juga bisa coba untuk mengirim karyanya atau tulisan-tulisannya. Nah, jadi sebenarnya seperti yang teman-teman lihat di layar teman-teman, Kompas itu teman-teman bisa kirim karya berupa cerpen, bisa juga berupa opini. Nah, pada tayangan kali ini atau video kali ini kita akan fokus bahas tentang opini. Jadi kalau kemarin-kemarin kita banyak mengulas tentang fiksi, kali ini kita coba bahas yang non-fiksi. Nah, jadi di sini teman-teman bisa mengakses situsnya dengan klik Kompas ID. Jadi kompas.id itu teman-teman bisa baca artikel Kompas, dan juga kalau teman-teman berlangganan, teman-teman bisa langsung klik di kolom paper itu tadi dan bisa melihat terbitan dari surat Kompas pada hari itu juga atau beberapa hari sebelumnya. Nah, jadi ini Rabu 7 Desember, tanggal pada saat video ini dibuat. Jadi teman-teman bisa akses koran yang terbit pada hari itu juga, bahkan 10 atau 30 hari sebelumnya kalau teman-teman langganan itu bisa diakses dengan mudah lewat versi ini. Nah, mohon maaf internet saya agak lambat, jadi aksesnya kurang cepat. Nah, jadi ini. Nah, jadi info yang terbaru teman-teman itu di sini kita sudah bisa lihat, ini adalah halaman opini. Jadi info terbaru dari kolom ini adalah selain tim editornya menerima yang akan dimuat di versi cetak, ternyata kita juga bisa dimuat di versi online yang kompas.id itu. Nah, itu yang pertama. Terus info selanjutnya, kalau teman-teman biasanya kirim tulisan di email yang ada di surat kabar ini, teman-teman juga sekarang sudah bisa melakukan pengiriman tulisan lewat media situs Kompas sendiri. Kita coba kembali. Nah, ini kalau teman-teman berlangganan, ini 30 hari terakhir bisa kita akses juga. Jadi bisa dibaca kapan saja. Nah, tapi kita kembali ke kompas.id. Nah, seperti yang saya bilang tadi, opini itu sebenarnya Kompas sekarang juga menerima opini yang akan dimuat di situsnya ini. Jadi kalau kita buka di bagian atas ini artikel opini, jadi kita bisa lihat ada beberapa artikel yang sebenarnya itu tidak dimuat di cetaknya atau e-papernya tadi itu, tapi masih dimuat di media kompas.id ini. Jadi artinya peluang teman-teman untuk mengirim itu bisa terbuka dan peluangnya juga lebih besar. Jadi kalau sehari mungkin Kompas dicetaknya terima 3, di online-nya ini atau di situsnya ini bisa terima 5 atau mungkin 3 kolom lagi, sehingga peluangnya lebih besar. Nah, sekarang kita coba praktik untuk mengirim tulisan opini, dan itu tidak lewat email lagi ya. Jadi kalau teman-teman mau jaga-jaga bisa lewat email juga, tapi sekarang ada yang lebih praktis. Jadi kita masuk ke kompas.id. Setelah ini terbuka, kita bisa langsung ke
klik kirim opini yang ada di tengah-tengah sih biasanya. Nah ini kita kalau scroll terus ke bawah panjang, biasanya tempat kirim opini itu ada di tengah-tengah. Jadi langsung teman-teman klik kirim opini. Nah teman-teman bisa melihat ada beberapa hal yang bisa teman-teman pelajari. Ini bisa teman-teman baca sendiri sih sebenarnya. Jadi ada langkah-langkahnya juga. Nanti teman-teman bisa cek sendiri. Lalu saya klik kirim opini. Jadi kalau sebelumnya teman-teman juga bisa baca syarat dan ketentuan. Jadi ada 7. Ya paling penting sih menurut saya nomor 3. Jadi topiknya aktual atau relevan. Jadi selama tulisan teman-teman itu betul-betul aktual atau menyangkut isu hangat, itu peluangnya bisa lebih besar untuk dimuat atau diterbitkan. Terus yang terakhir itu tips dari saya, seperti sebelum-sebelumnya saya selalu bilang, baca dulu karakter dari media tersebut, tulisan seperti apa yang akan dimuat dan apa yang menarik bagi media tersebut, karena setiap media punya suara yang berbeda-beda. Nah jadi silakan teman-teman baca, nanti ketika sudah siap kita bisa klik kirim opini. Nah di sini nanti akan ada lengkapi formulir dan unggah tulisan. Nah mari kita coba. Saya tulis nama, mengisi nomor handphone, profesi, kemudian instansi, provinsi. Teman-teman bisa cari provinsinya, lalu kota. Lalu di sini saya sih sebenarnya sebaiknya tulis alamat lengkap, tapi berhubung ini percobaan ya tulis seadanya saja lah. Nah untuk informasi tambahan, teman-teman yang tidak berlangganan juga sebenarnya tetap bisa login, meskipun nanti akan ada artikel-artikel yang terbatas jika ingin dibaca, dan e-papernya juga itu tidak bisa diakses kalau tidak berlangganan. Nah tapi kabar baiknya, kalau teman-teman sudah mengirim di Kompas, mau itu diterima atau ditolak, teman-teman akan dapat bonus akses full selama 7 hari. Jadi kalau teman-teman menulis itu nanti langsung otomatis email yang digunakan mendaftar itu bisa dapat bonus untuk mengakses paper dan artikel-artikel tertentu itu yang berbayar. Nah ini setelah saya mengisi kolom-kolom data diri di atas, kita unggah dokumen artikel. Jadi saya sudah pindahkan ini tadi. Ini contoh saja ya, mewaspadai bom bunuh diri dan gagal deradikalisasi. Lalu kita perlu ingat artikel yang dikirim itu hanya di Kompas saja, klik setuju. Nah ini sebenarnya foto juga teman-teman bisa klik, dan ternyata foto saya kurang. Coba kita cek dulu. Ya, tadi ada kendala di ukuran, jadi teman-teman bisa perhatikan juga ukurannya itu. Ini saya Instagramnya masuk, teman-teman kalau mau memberikan tautan tersendiri bisa, tapi kalau saya sih cukup satu aja ya. Cuma ini contoh ya, jadi teman-teman bisa coba sendiri nanti. Setelah itu, setelah semua dilengkapi, teman-teman bisa klik kirim opini.
Ya, kita tunggu dulu. Nah, artikel opini Anda berhasil dikirim. Nah, seperti yang saya bilang tadi, Kompas akan memberikan 7 hari gratis artikel premium. Jadi teman-teman bisa baca dan kemudian ini semacam reward dari Kompas bagi teman-teman yang sudah mengirim. Jadi ya teman-teman bisa dapat akses gratis bahkan jika teman-teman cuma mengirim artikel. Jadi kalau teman-teman mau menggunakan strategi ini untuk belajar, jadi menulis saja dulu terus dikirim. Nanti kalau dapat akses gratisnya bisa baca-baca opini yang lain, terus belajar, evaluasi tulisan, lihat topik-topiknya. Nah, mungkin itu bisa bermanfaat di kemudian hari. Nah, itu saja sih teman-teman pada kesempatan kali ini. Oh iya, di sini juga ada honornya, tapi honornya beda kalau dimuat di online dan dimuat di cetaknya. Nah, kira-kira teman-teman bisa tebak nggak berapa kira-kira honor di online dan berapa honor di cetak? Nah, nanti di video selanjutnya kita coba bagikan berapa sih honor artikel opini di Kompas ini, di online atau di cetak. Ya, sekian dulu. Terima kasih bagi teman-teman yang menonton sampai selesai. Jangan lupa like, subscribe, dan komen juga tebakan teman-teman saya tadi terkait dengan honor online dan honor yang cetak itu. Siapa tahu betul, nanti kita coba bahas di video selanjutnya. Baik, terima kasih. Sampai jumpa teman-teman.